Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, definisi pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan sehingga dapat memuaskan kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pemasaran itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesadaran, menarik perhatian, membangun minat, dan mendorong tindakan pembelian pelanggan. Yang kedua, rencana pemasaran. Rencana pemasaran atau marketing planning adalah suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan atau suatu hubungan saling menguntungkan. Berikutnya, sistem perencanaan pemasaran. Sistem perencanaan pemasaran menganggap bahwa setiap perusahaan terdiri dari beberapa usaha atau produk. Tujuannya adalah meyakinkan perusahaan untuk mengembangkan usaha yang dianggap kuat dan menguntungkan serta mengurangi usaha yang lemah. Yang kedua, perencanaan pemasaran menjelaskan tindakan untuk masing-masing usaha atau produk dalam perusahaan. Perencanaan pemasaran bisa dibuat dalam periode tahunan atau perencanaan jangka panjang 5 tahunan. Ada 3 macam konsep perencanaan. Yang pertama, perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan pemasaran periode tertentu. Yang ketiga, perencanaan pemasaran tahunan. Berikutnya, yang ketiga, strategi pemasaran. Proses manajemen pemasaran adalah dari merencanakan aktivitas pemasaran, mengatur pelaksanaan dari rencana-rencana tersebut, dan mengendalikan rencana-rencana tersebut. A. Proses strategi pemasaran. Yang pertama, memilih konsumen yang ingin ditarget. Yang kedua, mengidentifikasikan keinginan dari konsumen. Yang ketiga, menentukan marketing mix atau bauran pasar. Yang ke-B, perumusan strategi pemasaran. Yang pertama, penelitian pasar. Mengumpulkan data tentang berbagai segmen pasar potensial seperti preferensi konsumen, demografi, perilaku pembelian, dan kebutuhan. Segmentasi pasar memisahkan pasar menjadi segmen-segmen lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa seperti usia, gender, lokasi, geografi, minta, atau gaya hidup. Yang berikut, pemilihan pasar sasaran. Memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan, berdasarkan kriteria seperti ukuran, keuntungan, pertumbuhan potensial, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan strategi pemasaran. Berikutnya, penetapan sasaran. Mengembangkan strategi pemasaran yang ditujukan khusus untuk segmen pasar yang dipilih dengan fokus pada cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di segmen tersebut. Yang berikut, implementasi dan evaluasi. Menerapkan strategi pemasaran yang telah ditetapkan untuk pasar sasaran, serta terus memantau dan mengafiliasi kerja untuk memastikan keaktifan dalam mencapai tujuan pemasaran. Yang C, strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Strategi mix mengacu pada kombinasi dan elemen-elemen pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga atau price, tempat distribusi atau place, promosi atau promotion. Berikutnya, perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menilai, mengatur barang dan jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli dapat ditinjau dari sebuah model, antara lain: A. Faktor kebudayaan yang terdiri dari
kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial. B. Faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, dan lainnya. C. Faktor pribadi yang terdiri dari umur, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. D. Faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. E. Faktor eksternal. Faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, strategi, marketing, dan kelompok referensi. E. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu motivasi, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan belajar. Yang kedua, model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Salah satu model yang populer adalah model kesadaran-kesadaran, perhatian, keputusan, aksi yang menggambarkan perjalanan konsumen dari menyadari suatu produk atau layanan hingga mengambil tindakan pembelian. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ditimbulkan oleh adanya interaksi antara faktor-faktor lingkungan dan individu. 4. Perilaku konsumen berdasarkan tujuan, yaitu digrafikan menjadi tujuan pembelinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan konsumen atau organisasi tujuannya untuk keperluan bisnis. Yang kelima, lingkup perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen dipusatkan pada pemahaman bagaimana individu mengambil keputusan untuk membelanjakan sejumlah sumber daya yang tersedia, yaitu uang, waktu, dan usaha. Untuk menjelaskannya, perlu diketahui yang pertama, apa yang mereka beli. Yang kedua, mengapa mereka membeli. Yang ketiga, kapan membelinya. Yang keempat, di mana mereka membeli. Yang kelima, bagaimana cara mereka membeli. Yang keenam, bagaimana mereka menggunakan barang yang dibelinya. Yang ketujuh, respon konsumen sebagai variabel psikologis yang merupakan hasil reaksi atas stimulus. Sangat dipengaruhi stimulus dari faktor internal dan faktor eksternal. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.